Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya. Nah, kita ini di sini akan membahas halaman 95, page 95. Nah, untuk di halaman 95 ini ada grammar. Grammar itu tata bahasa dalam bahasa Inggris ya. Kemudian apa yang perlu kita pelajari di sini? Ini past simple regular verbs, berarti bentuk simple past atau bentuk lampau dengan menggunakan regular verbs. Regular verbs ini adalah kata kerja yang beraturan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regular verbs? Regular verbs adalah kata kerja beraturan yang membentuk past tense dan participle dengan menggunakan akhiran ed, ya. Lihat di sini ed dan participle, dengan menggunakan ed atau di akhir kata kerja. Nah, jadi ini id atau akhirannya di, ya. Kemudian seperti yang sudah kita bahas di halaman 94 ya, regular verb itu merupakan kata kerja yang mengikuti aturan ya, aturan atau pola normal dari grammar rules-nya dalam bahasa Inggris. Nah, oke, mari kita lihat ya bagaimana sih caranya mengenali. Nah, dari soal ini kita bisa mengenali bahwa ini regular verbs ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian lihat contohnya ini, look at the example from the text on page 94 then complete the rule. Lihat contoh dari teks yang ada di halaman 94. Nah, ini adalah contoh-contoh yang ada di halaman 94. Anak-anakku bisa buka halaman 94. Ini adalah salah satu contoh regular verbs-nya. Kita garis bawahi. Nah, ini started, kemudian walked, kemudian studied. Jadi ini kata kerja pertamanya start, walk, study. Nah, ditambahkan ed atau di. Nah, dilihat di sini, she started something that changed the USA forever. Ia memulai sesuatu dengan mengubah USA untuk selama-lamanya. Ia berjalan ke sekolah. Ia belajar dengan anak yang berkulit hitam. Nah, lihat rule-nya. Rule-nya berarti aturannya ya untuk penggunaan regular verbs. Nah, rule to form the past simple of regular verbs, ed. Nah, ini harus ditambahkan ed ya di sini. Ed. Kemudian if the verb ends in y, yang dimaksud di sini yang seperti kata study ya. Study ya. Nah, study maka ini huruf i-nya diganti menjadi ed. Change to huruf y-nya diganti menjadi huruf i, ya. Berarti di sini ditulis i. Oke. And add ed dan tambahkan ed seperti yang ini, ya. Seperti ini, studied. Jadi untuk bentuk past simple regular verb atau kata kerja beraturan, tambahkan ed. Ed maksudnya yang ini, ed start di ed, kemudian if the verb end y, seperti study tadi, change y to I, ubah y menjadi i, dan tambahkan ed. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kemudian, mari kita pindah ke bagian B. Bagian B, read the text, complete the sentence with the past simple form of the verbs in the box. Oke. Nah, ini boxnya. Baca teksnya, lengkapi kalimatnya dengan menggunakan bentuk past simple kata kerja yang ada di box ini. Ini kata kerja ya. Kata kerja berarti ini semua adalah bentuk kata kerja. Ini adalah kosakata kata kerja. Ya. Nah, kita lihat dulu teksnya. I watched a good film on TV last night. It was about the war in Korea in about 1952.
in the war, an American soldier called Tom Granger almost a Korean soldier. Nah, untuk watch ditambahkan ed karena meminta past simple form, bentuk past simple form dengan irregular verb. Berarti watch-nya tadi ini ditambahkan ed. Nah, bagaimana jawaban nomor 1? Untuk jawaban nomor 1, ini jawabannya adalah die. Maka di past simple ia berubah menjadi died. Nah, kita lihat dulu, saya menonton sebuah film yang bagus di televisi tadi malam. Itu tentang, tentang perang di Korea di tahun 1952. Di perang itu, di dalam perang antara ada seorang Amerika soldier, ada seorang tentara Amerika yang bernama Colt, ya, Colt ini bisa bernama, bisa disebut Tom Granger, almost, hampir meninggal, ya, hampir meninggal. Karena dia bentuk lampau, menceritakan bentuk lampau, maka die diubah menjadi died. Nah, a Korean soldier, Moon Hee Park, saved his life. Park's daughter, Jean, was a nurse. She looked after Tom and she him a lot. Daughter. Berarti saudara perempuannya Parks. Moon Hee Park menyelamatkan hidupnya. Seorang tentara Korea bernama Moon Hee Park menyelamatkan hidupnya Tom Granger maksudnya, ya. Saudara perempuannya Park, Jean, adalah bernama Jean, ya. Jean ini saudara perempuannya Park adalah seorang perawat. Ia looked after Tom and she him a lot. Ia menjaga Tom, merawatnya, ya, hingga sembuh, hingga sehat, and he liked him a lot. Ia menyukai. Di sini kita berarti mengambil kata like. Ini like ditambahkan ed, like him a lot. Nah, she looked after Tom and she liked him a lot. Berarti dia menyukai, sangat menyukai si American soldier ini yang bernama Tom. Tom really Jean too. Tom juga sangat menyukai, ya. Jadi mereka saling suka di sini. Oke, berarti kita ambil lagi kata like it. Like, kata yang ini, ya. Berarti yang ini sudah terjawab. Ini juga sudah terjawab. Oke, nah. But there was a problem, the language. Jean didn't speak English and Tom didn't speak Korean. Nah, jadi ada permasalahan. Ada permasalahan di hubungan mereka karena permasalahannya itu ada di bahasa. Jean tidak bisa berbahasa Inggris dan Tom juga tidak bisa berbahasa Korea. Tom really to understand John. Nah, ingin sekali mengerti, ya. Berarti di sini ada kata want. Di sini kita ganti wanted. Karena bentuk lampau, maka ditambahkan ed. Sangat ingin mengerti Jean. Tom really wanted to understand. Tom sangat ingin memahami atau ingin mengerti keadaan Jean atau ingin tahu tentang Jean. So he to learn Korean. Berarti di sini study. Di sini kita ganti menjadi studied. Iya, studied. Nah, seperti yang di started, ya. Di sini started. Oke. Dia di sini ada kata start, ya. Kita garis bawahi, ya, coret lagi. Nah, to understand, so he started. Ia memulai untuk belajar bahasa Korea. Korean berarti bahasa Korea. Nah, he listened to Jean a lot. Jadi dia mendengarkan semua percakapannya
yang dibicarakan oleh Jin. Nah, di sini ada kata listen. Kita ambil di sini, kita coret, kemudian kita tulis di sini listen. Listen, ya. To Jin a lot. He ... Korean grammar and he ... heard a lot of questions. Berarti di sini studied, ya, sudah studied di sini, dia studied, iya, oke. Nah, karena di sini ada kata study, ya, huruf Y seperti aturan yang ada di sini, huruf Y-nya diubah menjadi ed. Nah, berarti mana tadi? Nah, dia belajar tata bahasa Korea dan dia sering bertanya. Dia bertanya, ask. Ada kata ask di sini, ya. Terakhir, maaf, ini sudah tadi ya kita coret wanted. Nah, ini ask yang terakhir. Nah, kemudian kita tambahkan di sini ask. Nah, ia bertanya seterusnya. Si Tom ini selalu bertanya kepada Jin, ya. Dan setelah 3 tahun, nah, lama ya, namanya juga kita mau belajar. Akhirnya setelah 3 tahun belajar bahasa Korea, his Korean was very good. Jadi setelah 3 tahun, akhirnya ia bisa berbahasa Korea dengan sangat bagus. Dan Tom and Jin were very happy. Akhirnya Tom sama Jin ini sangat-sangat bahagia. Oke? Nah, jadi memang belajar bahasa itu tidak mudah. Harus pelan-pelan, harus rajin, harus continue. Kemudian mendengarkan mungkin dari lagu-lagu atau percakapan-percakapan orang-orang yang ingin kita pelajari bahasanya supaya bisa memahami atau mengetahui bahasanya. Nah, ini saja si Tom bisa belajar berbahasa Korea dengan sangat bagus setelah 3 tahun, ya.